Halo Sobat Grafi, dimanapun Anda berada, kami akan selalu menyajikan informasi yang seru dan bisa menambah pengetahuan teman-teman semua. Meskipun negeri ini kaya akan sumber daya alam dan keindahannya, kenyataan pahitnya, ternyata Indonesia merupakan negara penghasil sampah terbanyak di dunia. Bahkan di tahun 2022 aja, Indonesia menghasilkan lebih dari 35,83 juta ton timbunan sampah. Sampah plastik menduduki peringkat kedua sebagai mayoritas timbunan sampah nasional setelah sampah sisa makanan dengan persentase 18%. Karena efektivitas dan daya tahannya yang lebih awet dibandingkan dengan kertas atau kayu, plastik membawa banyak hal positif untuk keperluan kehidupan sehari-hari. Tapi penggunaan plastik ini nggak selamanya membawa hal yang positif. Hal negatif seperti limbah plastiknya adalah salah satu masalah lingkungan yang serius di dunia sampai saat ini. Dengan meningkatnya penggunaan plastik, limbah plastik bisa menyebabkan beberapa dampak negatif bagi alam atau diri kita sendiri sebagai manusia nih. Masalah umum yang sering terjadi karena sampah adalah bencana banjir. Hampir semua masalah banjir itu asalnya dari sampah plastik, karena sampah plastik butuh ribuan tahun untuk dirinya bisa terurai. Seluruh dunia aja sekarang lagi mencari cara buat menanggulangi limbah plastik yang nggak bisa terurai. Salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan mendaur ulang limbah plastik yang sekiranya masih bisa buat didaur ulang. Caranya adalah limbah plastik yang bakal didaur ulang harus dipilah terlebih dahulu, lalu diolah kembali menjadi biji plastik yang baru. Hasil dari pendaur ulangan limbah plastik ini bisa diolah lagi menjadi barang yang berharga dan bisa kita pakai. Selain bisa mengurangi dampak negatif dari sampah plastik, mendaur ulang sampah plastik juga bisa menyiptain peluang ekonomi yang baru. Saat ini, sebagian masyarakat udah bisa manfaatin limbah plastik menjadi sebuah benda yang bisa dipakai lagi. Salah satunya bisa dibuat menjadi sebuah kerajinan anyaman. Kalau teman-teman mau nyobain buat anyaman, caranya itu dengan menyatukan strip atau tali yang dibuat secara menyilang, lalu diulang secara berturut-turut sampai bisa menjadi bentuk yang teman-teman inginkan. Contoh produk jadi dari anyaman adalah ketupat, tikar, tas keranjang, dan masih banyak lagi. Seni anyaman ini bisa kita temukan di Desa Giriwetan, Kecamatan Gerabag, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ada rumah produksi anyaman yang pakai bahan baku plastik daur ulang buat dibikin tas tradisional. Warga mengambil bahan baku tas anyaman kepada pengepul yang bernama Pak Nurul. Yang selanjutnya, warga bakal mengerjakan tas anyaman di rumahnya masing-masing. Pak Nurul selaku pemilik dari usaha tas anyaman ini sudah mempekerjakan lebih dari 20 orang karyawan yang merupakan warga di Desa Giriwetan. Mas, boleh diceritakan terkait awal mula usaha ini didirikan dan dijalankan? Awal mulanya ikut orang tua. Dulu orang tua misalnya ke pasar, ikut ke pasar, kita ikut beli bahan gitu. Semakin kesini orang tua udah semakin sepuh, semakin banyak disuruh pokok di rumah saja gitu. Intinya terus kita meneruskan gini, usahanya juga keluarga bareng-bareng, jadi orang tua suruh di rumah, suruh cuma apa yang ringan-ringan saja gitu, yang kesana-sana sudah anak-anak. Pak Nurul mengembangkan usaha tas anyaman ini karena menurutnya usaha ini nggak punya banyak resiko. Meski begitu, tikus tetap aja menjadi hama buat usahanya milik Pak Nurul ini. Dan juga peminat dari tas anyaman ini relatif masih lumayan banyak nih. Masyarakat sekitar di Desa Giriwetan juga ikutan buat bikin tas ini dan dijadiin sebagai pekerjaan sampingannya. Lalu untuk usaha ini dijalankan oleh siapa dulu, Mas? Ini satu keluarga, bareng-bareng satu keluarga kerjasama. Intinya ya satu keluarga, yuk kita bareng-bareng berusaha bareng gitu. Iya. Kalau apakah di sini ada karyawan ataupun Kalau karyawan yang di sini ada 3. Itu tugasnya motongi bahan itu, yang dari rotolan panjang kita potong sesuai ukuran tasnya gitu. Lalu nanti kita antar ke pengrajin yang buat tas ini. Jadi kita ke pengrajinnya bawa potongan itu sama ambil yang sudah jadi gitu. biasanya ngambil hasil dari ininya tuh dari daerah mana aja pengrajinnya? Daerah sini lokal-lokal dekat-dekat sama daerah, khususnya daerah Gerabag saja gitu ya, buat bantu yang kesal
belum ada pekerjaan kan bisa kita buat lapangan pekerjaan buat misalnya kita ibu-ibu yang misal mau ke sawah kok punya anak kecil kan, hal ini bisa disambi, bisa sambil ngomong, bisa sambil buat anyam-anyam. Wah, ternyata Pak Nurul nggak bekerja sendirian ya. Pak Nurul dibantu juga sama warga dalam produksinya, dan yang ngerjainnya adalah sekelompok ibu-ibu. Lalu dari mana dan bagaimana limbah sampah ini diperoleh? Limbahnya ini awalnya misal itu dari rosok, panci atau apa yang berbahan plastik, nanti rosok itu dibawa ke secang, digiling jadi biji plastik. Biji plastiknya itu produksi secang, temanggung juga ada. Nanti pabrik plastik ambil itu lalu dibuat ini bahan bakunya buat bahan ini, tas ini dia. Tas keranjang ini terbuat dari dua bahan yang berbeda. Ada yang terbuat dari biji plastik utuh dan juga ada yang terbuat dari plastik daur ulang nih. Jadinya tas ini punya banyak variasi warna, kualitas, corak, dan harga. Untuk harga termurahnya sendiri dibanderol dengan harga Rp6.000 saja. Wih, murah banget kan? Dan untuk harga tertingginya bisa mencapai Rp17.000. Untuk membuat tas anyaman keranjang, para pengrajin menggunakan tali jali-jali yang terbuat dari bahan polipropilena, bahan plastik yang ringan dan juga tahan air. Tali dari propilena ini bisa digunakan di lingkungan yang lembab atau basah karena sifatnya yang tahan air dan tahan terhadap jamur. Proses pembuatan keranjang anyaman dimulai dari memotong bahan seperti jali-jali untuk menjadi strip yang panjang. Dasar keranjang dibuat dengan menyusun strip-strip ini dalam pola anyaman dasar. Setelah alas terbentuk, anyaman dilanjutkan ke bagian samping keranjang hingga mencapai ketinggian yang diinginkan. Bagian atas dirapikan dengan memotong kelebihan bahan dan mengikat ujung-ujungnya. Terakhir, pegangan atau jenjingannya akan dipasangkan. Selanjutnya, tas keranjang bakalan masuk ke sesi quality control untuk memastikan kekuatan dan juga tampilan yang rapi. Kalau tasnya udah terbentuk, corak-coraknya bakalan kelihatan nih. Nah, kayak gini contoh jadinya. Gimana sobat Grafi? Bagus kan? Gimana proses pemasaran keranjang ini? Apakah ada yang dipasarkan lewat online atau bagaimana? Kalau online belum, soalnya kalau online itu kan bahan dari pabrik itu warnanya belum kadang stabil, kadang warnanya berubah-ubah. Jadi kalau online kan harus warnanya ini harus sama gitu. Jadi kita belum melayani via online. Jadi kita cuma pasar-pasar itu aja. Nanti pemesanannya bisa lewat WA. Kalau enggak kita ke pasar datangin, kita tawarin mau beli apa enggak. Nah, tas yang udah diselesaikan oleh warga selanjutnya bakal disetorin langsung kepada Pak Nurul di setiap harinya. Tapi hari Sabtu bakal menjadi hari yang sibuk banget karena hari Sabtu merupakan hari setor akbar. Hari setor akbar ini adalah hari dimana semua warga pengrajin tas bakalan rame-rame buat nyentorin tas hasil buatannya kepada Pak Nurul. Boleh tolong teruskan berapa pendapatan yang diperoleh oleh saat ini? Berapa ya? Karena nggak bisa ngitung per bulan, soalnya kita ngitungnya akhir tahun, tahun gitu. Jadi kalkulasi per bulan nggak bisa. Kalau kadang ada, kadang nggak ada. Ya misal di cruise sebulan bisa 10 bisa lebih bisa gitu. Iya. Pak Nurul memberikan harga Rp1.300 hingga Rp4.000 per buahnya kepada warga, tergantung dari ukurannya, bahan, dan juga motif tas keranjangnya. Jumlah produksi tas per minggunya bisa mencapai 3-5 ribu buah tas keranjangnya. Widih, banyak banget ya. Pak Nurul menjual tasnya ke daerah-daerah luar Magelang seperti Cilacap, Banyumas, Kebumen, Tasikmalaya, dan masih banyak daerah lain. Suka dukanya itu kalau kita musim penghujan, pengrajin banyak banget yang mau mengrajin tapi kita pemasarannya, penjualannya kurang gitu. Kalau pengrajin ini kan
orang-orangnya itu sama yang kiblat itu ya, itu sejenis pekerjaan itu. Jadi kalau musim penghujan kan nggak bisa kerja, beralih ke anyaman tas semua gitu. Sedangkan pemasarannya kita kalau musim penghujan kurang bagus misalnya gitu. Jadinya ya itu buat muternya itu lagi. Kadang pas nanti datangnya misal 1000, yang keluar yang kejual mungkin 100 apa 200 gitu. Jadi nunggu terus. Yang suka dukanya yang buat muter itu gimana supaya semua pengrajin bisa tetap ada penghasilan gitu. Dalam pembuatan tas anyaman plastik, salah satu kendala utamanya yaitu buat dapetin bahan yang berkualitas tinggi. Kadang Pak Nurul dapatnya bahan yang terlalu tipis dan mudah robek, jadinya bakalan sangat berpengaruh pada produk akhir yang nggak bakal tahan lama. Selain itu juga, proses nyaman dan perakitan tas plastik sering banget menghadapi kendala yang berkaitan dengan desain dan konsistensi. Desain tas yang lebih kompleks membutuhkan keterampilan tinggi dan lebih banyak waktu pengerjaannya. Tentunya ini ngaruh banget nih sama produktivitas para pengrajin. Dalam proses penjualan, kendala yang dihadapi meliputi persaingan pasar dan penetrasi pasar. Tas anyaman seringkali memiliki persaingan tinggi dari produk-produk lain yang lebih murah atau motif dan warna yang lebih menarik. Proses pembuatan yang memakan banyak waktu juga membatasi jumlah produk yang bisa dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Jadinya bisa mengurangi persentase potensi keuntungan. Tas anyaman ini kualitasnya nggak usah diraguin lagi deh. Soalnya kualitas dalam pembuatan tas anyaman plastik dimulai dengan pemilihan bahan yang berkualitas. Lalu Pak Nurul juga memastikan bahan baku yang bakal digunakan harus memiliki ketebalan dan kekuatan yang sesuai. Pemilihan warna yang cocok juga termasuk dalam uji quality controlnya. Selama dalam proses produksi, bahan baku maupun tas yang sedang diproduksi pastinya ada pengecekan di setiap tahapannya, termasuk pemeriksaan rutin dan uji kekuatan untuk memastikan konsistensi dan ketahanan tas. Inovasi produk melalui uji coba desain baru dan umpan balik konsumen bisa meningkatkan kualitas dan nilai produknya loh. Pengemasan yang baik melindungi tas dari kerusakan selama pengiriman. Sementara penyimpanan di tempat kering dan jauh dari sinar matahari mencegah perubahan warna dan kerusakan material. Dengan langkah-langkah ini, tas anyaman plastik memiliki kelayakan tersendiri buat dijual di pasaran. Kalau teman-teman di sini ada yang punya tas anyaman kayak gini juga nggak di rumahnya? Harapan kedepannya untuk usaha ini seperti apa menurut Mas Nurul? Ya harapannya semoga tetap bisa berjalan gitu ya Mbak ya, supaya lapangan pekerjaan buat masyarakat itu selalu ada gitu. Supaya masyarakat itu ekonominya bisa membantu masyarakat ekonomi gitu. Pengelolaan sampah plastik untuk bahan kerajinan tas anyaman bisa ningkatin tingkat kesadaran masyarakat tentang manfaat daur ulang plastik. Selain itu, pengolahan sampah plastik yang benar juga dapat meningkatkan kreativitas kita terhadap barang yang udah nggak terpakai nih. Teman-teman di rumah udah pernah buat apa aja nih dari barang bekas? Boleh tulis di kolom komentar ya. Hahaha. Selain itu, masyarakat juga merasakan dampak positifnya karena bisa memiliki penghasilan sampingan dari membuat tas keranjang. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari usaha ini. Selain itu juga, anak-anak bisa menjadi lebih kreatif dan memiliki keahlian di bidang menganyam. Nah, itu dia Sobat Grafi. Kita telah melihat bagaimana Pak Nurul mampu memanfaatkan barang bekas dan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru melalui produksi kerajinan tas anyamannya. Gak cuma itu aja, Pak Nurul juga berhasil membuat warga di desanya memiliki kreativitas dan keahlian dalam menganyam, menjadikannya Desa Giriwetan memiliki ciri khas desa penganyam. Karena sebagian besar warganya punya keahlian untuk menganyam tas, dan tentunya juga anak-anak diajarkan untuk membuat tas anyaman ini, sehingga generasi tas penganyam akan tetap ada. Jangan lupa tinggalkan like di bawah, lalu share juga kepada keluarga atau teman-teman kalian, dan juga subscribe channel Gerabak TV agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa lagi.